Gloria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali berjumpa dengan saya, Fransiskus Dolu Tolwala, Distrik Keuskupan Larantuka, di Senyum Pagi THS THM, edisi 2 Mei 2021, pada Minggu Paskah kelima. 2 Mei adalah Hari Pendidikan. Hari ini kita kenangkan para tokoh pendidikan yang dengan caranya telah membukakan mata anak negeri ini untuk melihat hari depan. Ki Hajar Dewantara telah menetapkan 3 pedoman dalam pendidikan, yakni Ing Harso Sung Tulodo, Ing Madiah Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Senyum Pagi membawa sukacita di kedalaman hati. Pada pagi hari ini, saya akan membawa renungan singkat dengan judul Bahagia Guru adalah Sukses Para Muridnya. Bahagia orang tua adalah kemandirian putra-putrinya, yang direfleksikan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 8. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria yang terkasih, bacaan Injil hari ini menggambarkan kesatuan hidup antara Yesus dan murid-muridnya. Kesatuan itu bukan sekedar kebersamaan, tetapi kesatuan seperti pokok anggur dan ranting. Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria yang terkasih,
Alkisah, syukuran di sebuah desa. Pada malam syukuran, terpilihlah kembali menjadi kepala desa di antara para undangan itu. Hadir pula mantan guru dari sang kades. Oleh pemandu acara, orang tua itu diberi kesempatan agar bisa memberi nasihat untuk sang kades dalam pengembangan tugasnya. Dengan wajah berseri-seri, ia berkata, "Anakku, saya bangga karena dari sekian banyak muridku yang nakal, kamu dipilih kembali menjadi orang nomor 1 di desa ini. Jalankanlah tugasmu dalam kekuatan Tuhan. Doa kami menyertaimu." Sang guru merasa diri sukses ketika seorang anak didiknya berhasil mengemban tugas sebagai kepala desa untuk periode kedua. Ukuran kesuksesan bukanlah hasil nyata yang diperoleh saat ini. Seringkali hasil itu baru dinikmati bertahun-tahun kemudian ketika yang didampingi menemukan jati dirinya dan berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Pendekar Kristus dan Bunda Maria yang terkasih, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Yesus. Inilah gambaran persatuan paling erat. Kehidupan manunggal yang ditinggal di dalam pokok dan ranting. Tubuh dan anggota yang dihasilkan oleh ranting dihasilkan oleh pokok. Yang dikerjakan oleh anggota dikerjakan oleh tubuh. Pokok anggur hidup, tumbuh, berkembang, dan berbuah dalam rantingnya. Ranting berbunga dan menghasilkan buah karena tinggal dan bersatu dengan pokoknya. Ranting bisa menjadi layu, kering, tak berbuah karena kehilangan daya hidup. Tidak tinggal bersatu dalam pokok. Pokok tetap hidup, tetapi tidak lagi merupakan sumber hidup bagi ranting yang sudah menjadi kering. Ranting yang dipangkas itu tetap ranting hidup, dan dengan dibersihkan ia akan mendapat aliran hidup lebih melimpah dan menghasilkan banyak buah. Janganlah menjadi ranting yang kering, tetapi biarkanlah sebagai ranting dipangkas. Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria terkasih, kemuliaan Bapa justru tampak dalam karya para murid yang menghasilkan buah berlimpah. Yesus menekankan hal ini dalam permenungan ini, sebab umat memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan atau tidak, itu bukan soal. Sebab hakikat Allah sudah menunjukkan kemuliaannya. Manusia tidak menambah apapun. Namun, karena manusia telah diutus Tuhan untuk menjalankan karya pewartaan itu bagi dunia, maka usaha manusia dalam kesungguhan yang penuh di tengah dunia yang penuh tantangan ini akan menambah kemuliaan Allah. Dengan melaksanakan kehendaknya, komitmen dalam pewartaan, rela berkorban, tidak takut menderita, dan kasih penuh pengampunan, kehendak Allah terlaksana secara benar dan bertanggung jawab. Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria yang terkasih, kebahagiaan seorang guru adalah ketika ia menyaksikan kesuksesan muridnya.
karena sang murid menjalankan nasihat dan memperhatikan didikan sang guru. Bahagia orang tua adalah kemandirian putra-putrinya. Orang tua akan bangga melihat putra-putrinya berhasil dalam tugas. Guru dan orang tua adalah dua figur yang senantiasa memangkas dan membersihkan ranting-ranting yang tak berguna. Mereka adalah sosok pemberi kesuburan pada ranting-ranting itu. Maka sang anak sebagai ranting hendaknya tetap bersatu dengan pokok itu. Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria. Hanya seorang yang beriman teguh dapat melaksanakan rencana Tuhan bagi dunia. Tetapi, apakah kita sering terjebak oleh arus dunia? Hendaknya tidak pernah dilupakan bahwa ketika salah menilai diri, secara tidak langsung kita juga ikut melecehkan nama Allah. Karenanya, permuliakanlah nama Allah dalam tugas harianmu dengan penuh tanggung jawab. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Deo Gracia.